Udah selesai. Bosen dulu ya. Iya. Sebelumnya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sekarang musim penghujan. Kalian sebentar lagi akan naik ke kelas 12. Jadi harus ditingkatkan lagi belajarnya ya. Kesehatan harus dioptimalkan lagi biar bisa menghadapi ujian nanti dengan semangat yang tinggi, dengan persiapan yang sudah mantap. Oke? Oke. Oke, buat saya dulu. Masuk semua ya? Masuk semua. Oke, masuk semua lengkap. Sekarang Ibu mau menyampaikan tujuan dari kegiatan layanan kali ini. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan pertama minggu kemarin, bahwa tujuan layanan bimbingan klasikal kali ini adalah untuk membantu kalian membuat perencanaan kalian. Kalian kan masih kelas 11. Bu, kalian itu kan biasanya untuk kelas 12. Oh tidak. Kalau kelas 12 itu sudah keputusan kalian. Jadi karir kalian sudah matang. Kalau kelas 11 kalian merencanakan. Begitu. Paham ya? Nah, di sini Ibu akan nanti kita akan berdiskusi, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Apakah sudah siap tugas-tugasnya? Kemarin Ibu sudah memberikan tugas kalian membuat pohon karir melalui media Canva. Sudah semuanya? Sudah siap dipresentasikan? Oke, siap. Kita masuk ke tahap inti sekarang ya. Nah, oke. Sekarang sebelum presentasi Ibu mau tanya dulu. Topik kita di pembelajaran kali ini apa? Karir. Minggu kemarin Ibu sudah menyampaikan materi tentang perencanaan karir. Ada yang masih ingat apa materinya? Ya, pengertian perencanaan karir. Ada lagi? Ya, Ranis. Hambatan dalam perencanaan karir. Ada lagi? Ya, kasih tahu.
perkenalkan diri, nama saya Abdul Nasari Sujazila, selaku ketua kelompok, dan teman di samping saya Nofaizatul Munawwaroh, Salatin Meja Rupiah, Tulisani, Yudhudi. Ya, itulah kelompok kami dan tugas saya sebagai ketua di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kita mulai dari pohon karir. Baik, di sini kita itu tidak akan lepas dari seluruh anak atau seluruh peserta didik, apalagi seperti kita yang sudah kelas 11 maupun nantinya kelas 12 itu semuanya ada. Jangankan kelas 11, kelas SD saja dia sudah memikirkan gimana cita-citanya atau gimana dia menentukan karirnya. Di sini saya Arjuna itu kita akan rencana saya itu menjadi seorang mekanik, entah mekanik mesin dan lain-lain. Dan juga di situ ada Kak Solehatin. Kak Solehatin itu sebagai apa ya? Sebagai pekerja ya. Nantinya pekerja ini banyak, entah dia pekerja sebagai pekerja harian maupun pekerja bulanan. Dan juga ada Kak Nova. Kak Nova ingin menjadi seorang arsitek. Dan selanjutnya Kak Fitri dia akan menjadi seorang guru. Dan Kak Nuri itu juga akan menjadi seorang dosen. Tugas guru dan dosen itu sebenarnya sama, cuma tempat mereka kerja yang beda. Kalau misalnya dosen itu ya dia mengajarnya di kampus. Kalau sekolah guru itu biasa di SD, sekolah dasar, SMP, sekolah menengah, dan juga SMA, sekolah menengah ke atas. Baik, mungkin untuk kelompok 1 tugas pohon karir ya seperti ini. Dan juga nantinya untuk masalah hambatan ataupun langkah persiapan kami dalam menentukan atau dalam perencanaan karir ini nantinya akan disampaikan dan dijelaskan oleh Kak Nova. Dan mohon perhatiannya, apabila nantinya ada pertanyaan dari kakak sekalian, kami persilahkan dan jangan singkat-singkat untuk bertanya. Anda bertanya, kami menjawab. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah persiapan dan hambatan dari perencanaan karir di kelompok kami. Untuk langkah persiapan, jadi kita harus tahu dulu skill apa yang kita miliki untuk memantapkan karir yang akan kita pilih. Menetapkan dulu tujuan masa depan kita itu apa, dan yang paling penting adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Dan untuk hambatan, kurangnya PD, apa yang skill kita miliki, terus banyaknya persaingan di dunia kerja. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung juga menjadi hambatan dalam perencanaan karir dari kelompok kami. Ya, mungkin itu langkah-langkah dan beberapa hambatan yang menurut kami itu sangat menentukan bahwasanya perencanaan karir kita itu gimana, langkah-langkahnya gimana, hambatannya gimana, itu sudah kami jelaskan. Nah, sekarang kakak-kakak sekalian, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan. Baik kan? Tadi disebutkan salah satu hambatannya itu adalah tentang kondisi ekonomi keluarga. Bagaimana Anda menyikapi tentang hambatan tersebut? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya akan kami tampung. Jawabannya. Pertanyaannya akan kami tampung dan juga apabila dari kakak lain ada pertanyaan silakan. Biar nantinya kita sekali jawab. Tahu kan yang kelompok 4 yang akan bertanya? Mungkin dari kelompok lain? Baik, terima kasih. Oke, untuk menyikapi masalah ekonomi dalam menentukan karir itu banyak sekali contoh dari ekonomi keluarga kita, yang mana keluarga kita itu bisa dikatakan adalah di bawah rata-rata. Nah, itu akan menjadi penghambat kami yang memiliki cita-cita itu biasa seperti dosen itu kan harus melanjutkan ke sekolah perguruan tinggi. Nah, biasanya untuk melanjutkan ke perguruan sekolah tinggi itu membutuhkan
biaya besar. Nah, kalau dari kami, inisiatif yang kami lakukan adalah bekerja terlebih dahulu. Seperti misal kita akan melanjutkan ke sekolah tinggi atau kedinasan yang lebih tinggi lagi, itu nantinya kita akan bekerja sambil kuliah. Atau nantinya juga biasanya untuk masalah perekonomian ini itu akan menjadi sangat sesuatu yang sangat diperhatikan, karena semuanya itu pasti membutuhkan biaya, apalagi perguruan tinggi dimanapun itu membutuhkan biaya. Seperti itu. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Oke. Baik, kami tutup presentasi kami. Kesimpulan dari kelompok kami adalah bahwasanya kakak sekalian harus memiliki perencanaan karir dan juga jangan berpatokan kepada satu hambatan yang menjadikan hambatan itu sebagai pendorong kalian untuk tidak maju. Maksudnya penarik, bukan pendorong. Yang mendorong kalian adalah gimana cita-cita kalian, dan juga gimana masa depan kalian, dan juga gimana kondisi keluarga kalian. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Bina dan teman-teman. Penyampaian yang sangat bagus. Oke, kita lanjut ke kelompok kedua. Siapa ketua kelompoknya? Saya Ibu. Oh, Kak Sinta. Oke, siap. Silakan, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat? Baik, di sini kita kenalan dulu nih, biar kalian sayang sama kita juga sayang sama kalian. Kita awali dari ketuanya dulu yang paling cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia, bisa dipanggil Sinta. Perkenalkan, nama saya Azril Maulana Taufik, bisa dipanggil Azril. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlullah, bisa dipanggil Agung. Perkenalkan, nama saya Desita Rastiana, bisa dipanggil Wita. Perkenalkan, nama saya Rasya Dini Putri, bisa dipanggil Masya. Baik, kalian sudah kenal kan sama anggota kelompok kita? Sudah saya? Baik, mungkin kalian sudah tahu nih apa tujuan kelompok kita ada di depan. Mungkin Kak Iman bisa bantu tujuan kita di depan? Mempresentasikan pohon karir dari kelompok 2. Baik, saya akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan tadi mengenai pohon karir. Diawali dengan saya ingin menjadi wirausaha. Dilanjutkan dengan Kak Azril yang ingin mengikuti tren zaman sekarang, yaitu YouTuber. Senang sekali. Yang ketiga ada Kak Desita yang ingin menjadi guru. Di sini ada yang ingin menjadi guru nggak? Ada. Kak Wita pengen jadi guru apa? Guru SMA. Oh, guru SMA. Anis? Guru SMA juga, Kak. Oh, baik. Kita lanjutkan ke Kak Umang, pengen jadi dokter nih. Ada yang mau jadi dokter? Ada. Daulis ya? Oh, mau jadi dokter apa? Terlewat. Oh, tepuk tangan dulu dong. Baik, untuk yang terakhir ada Kak Masya ingin jadi artis. Mungkin di sini ada yang pernah artis itu siapa sih? Yang saya dulu ini ya. Baik, yang sering muncul di TV. Apa lagi? Yang diundang di acara-acara besar. Ya baik. Kak Masya pengennya tuh dalam usia berapa yang menjadi artis? Usia berapa? 23, baik. Ada yang pengen jadi artis enggak? Iya kan? Ya, mau jadi apa? Saya mau jadi dokter gigi. Oh, tepuk tangan dulu dokter sama-sama. Baik, sudah kita jelaskan mengenai pohon karir yang memang sudah kami buat dan di aplikasi Canva. Semua cita-cita bisa kita wujudkan dengan cara kita tetap terus berusaha, terus berdoa, dan mendapatkan dukungan dari keluarga. Namun, hambatan yang kita rasakan sekarang adalah masih
cara dan langkah persiapannya, yaitu yang pastinya yang pertama belajar dengan sungguh-sungguh, yang kedua mengasah kemampuan dalam diri, yang ketiga yaitu sering berkomunikasi dengan orang tua maupun guru BK. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain atau ada pertanyaan yang mungkin belum dimengerti bisa ditanyakan terlebih dahulu. Kak, ini salah satu langkah persiapan ibu untuk melancarkan tadi yang disebutkan kakak tadi adalah berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana bisa kita tidak tinggal dengan orang tua? Baik, mungkin ada lagi dari kelompok lain? Tidak ada. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Izin menjawabnya. Saat ini kita berada di era modern, di mana untuk berkomunikasi dengan orang tua yang pastinya sekarang sudah ada alat komunikasi, salah satunya yaitu handphone dan juga alat komunikasi lainnya. Baik, terima kasih. Jadi walaupun kita jauh jaraknya dari orang tua, kita masih bisa berkomunikasi, bisa juga dengan orang tua walaupun kita tidak bertatap muka dengan beliau. Baik, untuk kelompok 3 sudah puas dengan jawabannya? Wah. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, ini melanjutkan untuk pertanyaan untuk orang tua ya. Itu kan tidak semuanya anak itu dia bisa dekat dengan orang tua. Apalagi saya mengakui bahwasanya cowok itu susah dekat dengan orang tua. Nah, saran dari kakak itu apa sih untuk kita yang tidak bisa atau kurang dalam berkomunikasi dengan orang tua? Baik, kita ketahui bersama, kita sebagai siswa tidak hanya memiliki orang tua di rumah, kita juga memiliki guru yang bisa kita jadikan sebagai orang tua. Contohnya saja lembaga yang ada di sekolah yaitu bimbingan Muslim. Jadi kita bisa diskusikan, kita bisa nyaman, kita bisa merasakan orang tua kita ada di sini dengan adanya bimbingan Muslim, misalnya dari guru yaitu Bu Yuni. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih. Saya tutup presentasi kami dengan ucapan terima kasih banyak. Saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali ya. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman lainnya. Lanjut ke kelompok 3. Silakan. Siapa ketua kelompoknya? Kagak. Oke, silakan. Silakan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah kenal dengan kami? Tidak. Nah, oleh karena itu di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bala Ihsanul Haq, selaku ketua dari kelompok 3, dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Abelia Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Surya Delia. Nama saya Ibrahim. Perkenalkan nama saya Yusuf. Nah, baik. Sudah kenal semuanya? Ya. Karena sudah kenal, jadi kami akan mempresentasikan mengenai pohon karir yang sudah ditugaskan oleh Ibu Yuni. Yang pertama ada Kak Gara. Saya ingin menjadi seorang pekerja. Dikarenakan saya itu sering melihat teman-teman saya ada giginya kuning. Jadi saya merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Terus saya juga sering melihat anak-anak di usia rata-rata umur 6 tahun itu giginya sudah pada hitam. Saya ingin merubah kondisi tersebut agar gigi-gigi anak Indonesia lebih cerah. Yang kedua ada Kak Sari. Dia ingin menjadi seorang guru. Dan Kak Eko dia ingin menjadi seorang pekerja kantoran. Ya. Kemudian ada Pak Razi. Dia ingin menjadi seorang penyanyi.
materi akan disampaikan oleh Abu ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan langkah persiapan dan hambatannya. Langkah persiapan yang pertama yaitu belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya yaitu ada hambatan, di mana hambatannya yaitu kita tidak mendapatkan dukungan dari keluarga atau kurangnya motivasi dari diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Mungkin dari kakak-kakak sekalian ada pertanyaan mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Bedia tadi. Bega, saya ada pertanyaan dari Bapak. Seperti ini. Baik, salah satu hambatan yang disebutkan tadi adalah kurangnya motivasi. Nah, bagaimana cara kakak meningkatkan motivasi agar hambatan itu bisa dihadapi menurut kelompok kakak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah mengajukan pertanyaannya. Kami akan menjawab yaitu meningkatkan motivasi itu bisa dilakukan dengan cara mengetahui dulu gaya belajar kita, belajar berkelompok dan mencari informasi tentang manfaat belajar itu sendiri. Puas dengan jawabannya? Alhamdulillah. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Dadah. Baik, jika sudah tidak ada, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami presentasikan. Atas segala kekurangan dan ketidaknyamanannya, kami sebagai kelompok 3 mohon maaf yang tidak berhasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dalang dan teman-temannya, presentasinya bagus. Semoga tercapai cita-citanya ya. Selanjutnya kelompok 4 siapa ketua kelompoknya? Nah, oke, silakan maju ke depan Pak. Semangat kelompok 4. Wah, kalau ada ya. Sudah siap? Sudah? Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu pelayan kalian seperti itu perkenalan dulu saya. Perkenalkan, nama saya Irma Dianudara, biasa dipanggil Kak Irma. Di sebelah kiri saya, perkenalkan nama saya Azara Wahidisa, biasa dipanggil Kak Anis atau Kak Laura atau Kak Jalwa semua. Ya, oke. Perkenalkan nama saya Kaisma Tiayuna, bisa dipanggil Isma. Perkenalkan nama saya Bayu Bayu Tadi, biasa dibilang Bayu. Nama saya Bayu. Oke, berikutnya kami di sini bukan mau menjadi empasis atau pusat perhatian. Kami di sini mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pohon kafir yang telah diedit oleh Kanva. Oke, dalam di sini Daure atau teman kami yang berada di ujung sana, kita sebagai wartawan karena dia ingin menjadi seseorang yang akurat terhadap berita-berita terkini. Selanjutnya, Kak Bayu di sebelah baratnya Daure ingin menjadi polisi. Mengapa demikian? Karena Kak Bayu ingin menjadi keamanan negara. Selanjutnya, pengusaha. Pengusaha ini adalah cita-cita dari Kak Risma Tika Ainena. Kak Risma ingin menjadi orang yang seorang miliarder yang banyak duitnya. Selanjutnya ada dua, yaitu cita-cita saya sendiri. Saya memiliki cita-cita tersebut karena saya ingin keliling dunia dengan mengendarai pesawat sendiri. Selanjutnya adalah buku cita-cita yang paling mulia yaitu adalah cita-cita dari Kak Azhara Khairunisa. Oke, selanjutnya dalam mencapai cita-cita tersebut tentunya banyak dong hambatan-hambatan yang kita harus lalui. Salah satunya bisa dijelaskan Kak? Baik, hasil dari diskusi kami yaitu rasa malas, banyaknya persaingan di dunia kerja, kondisi ekonomi tidak mendukung, cita-cita yang tidak sejalan dengan keinginan para tua. Dan langkah persiapan yang harus disiapkan yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, belajar menabung untuk membantu ekonomi keluarga, membuktikan kepada keluarga bahwa kami pasti bisa meraih
Iya, Kak Sinta, silakan. Ya, silakan. Baik, pertanyaannya ada dua nih. Mau dijawab. Bagaimana Anda menyikapi hambatan-hambatan yang Anda alami? Pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk yang terhormat Kak Bayu Budi Satrio yang paling ganteng. Cita-citanya tadi kan polisi ya? Ya. Nah, saya pengen tahu kiat-kiat apa sih yang beliau persiapkan gitu. Baik, terima kasih Kak Irma. Oke, baik. Pertanyaan baik. Terima kasih. Sebelumnya kami minta waktunya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, Kak. Oke, untuk pertanyaannya bisa kami berikan kepada Kak Azhar Menesa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Azhar. Baik, untuk menghadapi rasa malas sendiri, kami akan belajar dari sekarang, meningkatkan motivasi kami terlebih dahulu agar rasa malas dalam diri kami bisa sedikit demi sedikit berkurang. Dan untuk selanjutnya, untuk menghadapi persaingan di dunia kerja, kami akan mencari informasi tentang pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kami. Dan untuk yang terakhir, untuk cita-cita yang tidak sejalan dengan keinginan orang tua, kami akan berusaha membuktikan pada mereka bahwa kami bisa amanah terhadap cita-cita yang sudah kami miliki. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, saya akan menjawab kenapa saya ingin menjadi polisi dan kegiatan-kegiatan apa saja yang saya persiapkan untuk menjadi seorang polisi. Nah, tentunya saya ingin menjadi polisi karena polisi ini adalah cita-cita yang sangat mulia. Saya terinspirasi dari om saya yang menjadi polisi. Dan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan tentunya bukan cuma fisik, melainkan juga dengan otak, seperti menghafal tentang psikolog dan juga yang dibesarkan itu fisik, seperti prinsip tiap sore. Dan di sini yang menanya, ada yang tidak suka polisi? Ada. Kamu? Kami. Sama, saya juga tidak suka polisi. Betul. Saya suka evaluan. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ada. Jadi dari hasil presentasi kelompok kami dapat diambil kesimpulan, pohon karir ini akan kami tempel di kamar masing-masing sebagai motivasi diri kami untuk meraih masa depan yang sudah kami rencanakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, oke, sekian kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Bagus sekali, dinamika kelompoknya terjadi. Terima kasih atas keaktifannya, atas partisipasinya. Semoga apa yang sudah kalian rencanakan di pohon karir yang sudah kalian buat tercapai semua cita-citanya. Amin. Sekarang seperti yang Ibu bilang tadi, dari 4 kelompok yang sudah tampil, silakan kalian pilih kelompok mana yang terbaik dari yang baik. Kemudian akan membacakan kesimpulan dari kegiatan bimbingan klasikal kali ini. Yuk, siapa? Kelompok 1, Ibu. Kelompoknya Kasinta ya? Ya. Oke, kelompok 2 aku yang kelas yang kedua. Nah, karena kelompoknya Kasinta adalah kelompok terbaik pilihan kalian, silakan kelompoknya Kasinta membuat kesimpulan dari kegiatan bimbingan klasikal kali ini. Baik, terima kasih. Saya minta tepuk tangannya dulu untuk kelompok saya. Baik, saya izin menyimpulkan apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman sekalian. Kita bisa mengetahui langkah-langkah dalam merencanakan karir sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan. Misalnya tadi cita-citanya sebagai guru, dokter, polisi, dan banyak lainnya. Sehingga jika kita sudah paham mengenai
mengenai pohon karir, kita bisa mengetahui potensi apa sih yang kita miliki. Jadi semuanya bisa matang, bisa terstruktur. Baik, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih tepuk tangan. Pesan dan pesan kalian selama mengikuti kegiatan bimbingan klasikal kali ini. Siapa yang mau menyampaikan perasaannya, pesan dan pesannya? Bu. Baik, untuk kesan dari pelayanan bimbingan ini adalah bagaimana kita akan tahu dan juga kita bisa tahu bahwasanya penentuan karir kita dan penentuan perencanaan karir kita itu sangat banyak dan juga sangat berarti buat masa depan kita. Dan juga pesan saya kepada teman-teman saya yang ada di sini terutama adalah raih cita-cita kalian setinggi mungkin. Raih cita-cita kalian sebisa kalian dan semampu kalian sampai titik di mana kalian sudah tidak bisa melaju lagi. Dan juga pesan dari saya, sedikit quotes dari saya hari ini, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, semua terjadi karena ada pilihan. Terima kasih. Saya katakan. Oke, terima kasih selanjutnya. Kesimpulan dari perwakilan kelompok sudah, refleksi dari perwakilan kalian sudah. Sekarang sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, silakan Kak Galang. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu ini, bagaimana caranya agar kita tetap memiliki motivasi atau alasan untuk mencapai karir kita? Sedangkan ketika kita sedang berjuang dan di tengah perjuangan kita kadang kehilangan motivasi dan tidak memiliki niat lagi untuk mencapai cita-cita tersebut. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Galang. Pertanyaan dari Kak Galang sangat bagus. Jadi untuk meningkatkan motivasi kita untuk mencapai cita-cita kita sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, salah satunya kita bisa dengan cara melihat di sekeliling kita. Oh iya, misalnya kakak kalian, omnya kalian jadi apa, kakaknya kalian jadi apa, atau di lingkungan kalian ada yang pengangguran. Oh iya ya, laki-laki masa nganggur, gimana nanti untuk melamar pujaan hati? Masa nganggur? Terus kakaknya kalian misalnya jadi PNS, kalian termotivasi jadi PNS juga. Berarti kalau PNS itu gajinya bagus, gajinya tinggi. Misalnya kayak Kak Bayu tadi pengen jadi polisi, atau bisa lihat polisi itu bagus ya. Jangan lihat kejelekannya. Kalau kita melihat kejelekannya, tidak akan ada pekerjaan, tidak akan ada sesuatu hal yang kita sukai. Kita suka. Pastinya kalau yang dilihat adalah kekurangannya. Misalnya kayak polisi sering hilang, sering ini, sering itu. Misal, jangan dilihat dari segi, karena setiap pekerjaan, setiap pilihan pasti ada plus minusnya. Nah, ketika kalian merencanakan sesuatu kayak barusan sudah membuat pohon karir, itu kalian juga siapkan bagaimana cara kalian apabila yang sudah kalian rencanakan gagal. Misal ingin jadi polisi, terus ikut tesan lah, kayaknya kata Kak Bayu tadi latihan fisik, terus nanti ikut tesan. Misal tidak diterima, opsi selanjutnya apa yang akan kalian lakukan? Jadi biar tidak down. Kayak sekarang misalnya kalian kelas 11 kan masih? Ya. Kelas 12 nanti kalian kalau sudah matang perencanaan karirnya di sini di kelas 11, naik ke kelas 12 kalian sudah harus bisa memutuskan apa cita-cita saya. Mau kemana saya setelah lulus? Kalau misalnya poin opsi A, perencanaan yang sudah saya bangun dari kelas 11 tidak bisa saya ciptakan, entah itu karena kondisi ekonomi keluarga, entah itu karena misalnya tiba-tiba kelas 12 saya sakit misalnya, terus atau kalian berubah haluan menjadi kayak Kak Bayu tadi pengen jadi polisi, tiba-tiba pengen jadi arsitek, opsi apa yang akan kalian lakukan? Jadi pilih dua opsi